Dum 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 dum. Hai, selamat datang di Windata bersama saya Winata. Langsung aja kita masuk ke project dan study case. Di sini kalau gua ngelamar jadi legal data analyst di Megacuan, ini yang akan gua lakuin. Proses ini end to end teman-teman, dari awal kita bangun portfolionya bahkan sampai nanti kita mengirimkan email ke HR-nya. Oke? Dari video sebelumnya, postingan itu memicu project ini, pastinya. Pikirannya gimana? Gimana kalau gue bikin mockup project seolah-olah mau ngelamar ke posisi ini? Bukan cuma ngomongin teori aja, tapi beneran ngerjain dari nol. Yang mana ada beberapa rencana. Rencana awalnya gimana? Rencana awalnya pasti kita pakai data dari luar, data dummy kita pasti pakai ya. Tapi selain data dummy, kita juga akan pakai data real. Kenapa kita nggak langsung pakai data dari Migacuan? Karena data dari Migacuan pasti sifatnya private ya, pribadi, dan nggak mungkin dia share ke kita. Yang bisa kita lakuin di sini adalah berpikir data-data di luar sana yang bisa kita ambil. Data apa sih yang relate dengan data Migacuan? Oleh karena itu, since case-nya adalah legal data analyst, oleh karena itu gue kepikiran gimana kalau kita cari tahu dulu nih case-case apa aja yang dihandle oleh uh, seorang legal ya, dan pastinya nanti kita pasti berurusan dengan data karena kan kita sebagai data analis legalnya di sana. Salah satu hal yang kepikiran adalah permasalahan di bagian apa namanya, perizinan. Oleh karena itu gue kepikiran, oh kalau gitu gimana kalau kita ambil beberapa data Migacoan secara bukan perizinan ya, tapi lokasinya dulu. Gue dapat lokasinya, dari dapat lokasinya nanti kita bisa membuat ataupun memodifikasi seolah-olah kita memiliki data perizinannya. Paling nggak kita udah dapat data lokasi-lokasi Migacoannya. Oke, sehingga yang gue lakuin adalah scrap data lokasi seluruh cabang gacuan di Indonesia. Apa yang harusnya dilakuin? Harusnya kayak gini teman-teman. Migacuan, oke? Kalau kita lihat kayak gini, teman-teman, nanti kita bisa tahu, oke, ada Migacuan Ciledug, ada Migacuan Tangerang, ada Migacuan Joglo, dan berbagai macam cabang Migacuan yang lain. Mudahnya, kita nanti tinggal copy, lalu nanti mungkin kita masukin ke Google Sheet, ya kan? Dan kita kasih lokasi, nama cabang misalnya. Oke, kita masukin Migacuan Ciledug, terus kita kopas lagi, Migacuan Tangerang, Raden Saleh, dan berikutnya. Kita kopas, kita scroll nih teman-teman ya. Nih kalau misal teman-teman lihat ada proses scroll di sini dan sampai mentok ke bawah. Kalau udah mentok ke bawah, apa yang harus dilakuin? Karena masih banyak banget, kita harus ngeklik pencet yang tanda berikutnya kan, kolom berikutnya. Kita lakuin hal yang sama, terus lakuin, pencet lagi, lakuin, pencet lagi, dan berikutnya. Dan sekarang kalau misalnya teman-teman tahu, kita kedetek bahwa ini robot atau bukan. Nah, biasanya sistem itu ingin mengecek apakah kita sebenarnya robot atau bukan dengan cara verifikasi kayak tadi. Nah, itu yang harus kita lakuin ataupun kita perlu ngecek-ngecek tuh, kita checklistin. Lakuin lagi dan berikutnya. Oke, secara logika dapat ya. Jadi yang akan gue lakuin adalah gue ambil seluruh informasi yang ada yang tampil di browser ini. Nanti gue simpan informasinya, nama cabangnya, lalu nanti bintangnya, berapa harganya, lokasinya di Bekasi, West Java, dan berikutnya. Ini gue ambil, nih addressnya bahkan nanti kita akan ambil, kita kopas satu-satu. Oke, itu logikanya terlebih dahulu. Nah, ketika nanti sudah selesai, gimana ya? Nah, berarti tahapan pertama sudah selesai. Scrap data lokasi seluruh cabang gacuan di Indonesia. Lalu kalau misalnya itu selesai, dari data-data ini, gue akan bikin dummy datanya. Dummy datanya gimana? Ada data operational legal. Kenapa? Karena kan kita di hiring sebagai data analis legalnya ya. Kita masukin data status IMB bangunan, tracking masa berlaku sewa, status sertifikasi, ataupun juga nanti beberapa kolom-kolom lain yang perlu kita provide ataupun kita sediain. Nah, data-data itu perlu kita buat. Jadi nanti ada tahapan seperti itu.
Nanti yang terakhir ketika datanya sudah kita buat dan sudah kita bersihkan, kita bisa masuk ke tahap berikutnya, bikin dashboard monitoring di Looker Studio sesuai dengan requirement dari locker yang ada, yaitu di locker Mbak siapa tadi ya, saya lupa. Di locker Mbak Dia, bukan ya? Di locker Mbak, sorry, saya lupa. Tapi di locker yang menyertakan lowongan pekerjaan tadi, intinya di situ. Terus, dan pastinya ini harus bisa dilihat oleh head of legal, biar apa? Biar langsung lihat cabang mana yang aman dan mana yang butuh eskalasi izin. Nah, ini salah satu hal yang paling sering saya tekankan ketika kita membahas 30 case tadi ya di materi Windata, di mana teman-teman harus tahu siapa user utamanya. Jadi, hal yang perlu teman-teman tahu adalah teman-teman siapa, bekerja sebagai apa, konteksnya apa, lalu yang ditanyakan apa, dan usernya siapa. Nah, ketika elemen-elemen ini ataupun part-part ini teman-teman ketahui, nanti teman-teman bisa membuat analisis yang lebih dalam lagi ataupun melakukan pengolahan data yang lebih sesuai lagi. Dan pastikan yang selalu saya katakan adalah kita bekerja sebagai anak data. Di sini fungsinya, salah satu fungsi utamanya adalah menyampaikan pesan. Pesannya kita sampaikan hasil dari penganalisisan data yang mana sudah kita pastikan datanya bersih. Oke, alurnya kayak tadi ya. Gitu dia. Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Intinya, gue mau bikin rekrutmen tahu. Gue paham masalah bisnis lu dan ini solusi yang bisa gue kasih ke lu. Dan kalau teman-teman pahami tadi ya, ini nggak pakai data asli. Kita bilang ke rekrutmen bahwa gua itu ada effortnya loh. Gua itu bahkan tahu loh. Paling enggak, gue bisa menebak case kayak gini tuh sesuai enggak sama case yang lo hadapin. Kalau ternyata enggak sesuai, it's okay, enggak masalah. Paling enggak gue menunjukkan bahwa gue open untuk berbagai macam case yang lainnya dan gue menunjukkan gue niat untuk melamar ke posisi ini. Itu poin utamanya. Lanjut. Langkah pertama, pahami dulu masalah bisnisnya. Ini yang gak akan bosen-bosen gue ulangi. Karena kita sebagai seorang data analis legal, kita harus ngerti nih paling gak beberapa kasus yang mana kasus-kasus didangani oleh data analis legal. Iya kan? Nah, untuk melatih berbagai macam kasus yang kita hadapi, kita bisa ikuti kelas 30 hari case study karena berbagai macam kasus yang ada di sana kita bahas. Lanjut ke sini dulu. Legal itu kasusnya kayak apa? Tadi udah kita singgung sedikit. Kita berpikir bahwa oke, kalau legal mungkin di bagian perizinan ya kan. Oleh karena itu kita bilang bahwa kepatuhan hukum dan resiko penutupan. Setiap restoran fisik butuh IMB, sertifikasi halal yang punya masa berlaku dan kontrak sewa lahan yang harus diperpanjang. Kalau saja satu lewat, cabang bisa disegel otoritas atau didemo warga. Kerugiannya bisa jadi bahkan sampai miliaran rupiah per hari. Nah, solusinya gimana? Setelah tahu masalahnya, kita tawarkan solusinya. Solusi yang ditawarkan adalah dashboard compliance. Kalau gue jadi data analisnya, gue nggak mau head of legal harus baca Excel baris per baris. Yang mana gue mau nih, gue bakal bikin dashboard interaktif yang menampilkan seluruh cabang berdasarkan provinsi dan kabupaten kota. Menghubungkan dengan status perizinan, lalu kasih tanda merah untuk izin yang mendekati kadaluarsa ataupun di bawah 90 hari. Sehingga nanti head of legalnya bisa langsung mengambil tindakan sebelum terlambat. Kembali lagi di bagian solusi harus ada objeknya, harus ada orangnya yang kita ketahui untuk siapa dashboard ini, untuk siapa pesan ini, untuk siapa analisis ini kita sampaikan. Itu ya teman-teman ya. Tantangannya ini juga harus kita akui, tantangannya itu tadi sudah kita spill sedikit. Tantangannya adalah nggak ada akses ke data internal karena kan datanya pasti nggak mungkin di-share ke publik. Nah, karena kita belum jadi karyawan gacuan. Jadi kita nggak punya akses database ke mereka. Tapi bukan berarti nggak bisa bikin portfolio. Gua bangun sendiri datanya mulai dari scraping lokasi cabang, bikin dummy data legal, bersihin datanya, sampai
jadi dashboard utuh. Dan nanti yang terakhir sampai kita kirim email ke HR. Oke, itu dulu, kita langsung masuk ke video berikutnya.